Jalan-jalan ke Nurul Ilmi, pulangnya ketemu santri. Ayo mondok di Nurul Ilmi untuk cari berkah ilahi. Syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan, syairillah ya Ramadan bil qabul wal ghufran. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, Rasul bersabda, dan hati terkesima, dan aku pun berkata, pergi ke taman memetik melati. Cakep. Singgah sebentar membeli jamu. Saya awali kata dan hati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadana akramu syuhur, futihat fihi abwabul jannah wa ghaliqat abwabun nar. Syahru awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itaqun minan nar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puja-puji syukur kita panjatkan kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan kita sebagai makhluknya, dan yang mana juga Allah telah menciptakan 7 lapis langit bumi tanpa tiang, 7 lapis langit bumi tanpa tali gantungan, dan luasnya samudra terbentang tanpa adanya semenan cor-coran. Dan Allah juga banyak kita beri nikmat. Seperti yang salah satu ini adalah nikmat sehat wal afiat. Alhamdulillah, kita masih bisa dipertemukan yang namanya bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan, bulan yang penuh rahmat, yakni bulan suci Ramadan. Ramadhanu tajalla wa batasama, tuba lil abdi idza gatanama. Ramadhanu tajalla wa batasama, tuba lil abdi idza gatanama. Arda maulahu bitaltazama, tubalin nafsi bitaqwa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam kita hanturkan dan mahkotakan kepada suri tau dan kaum mukminin, suri tau dan kaum muslimin, wa suri tau dan kaum muttaqin. Siapakah beliau? Beliau adalah putra Abdullah, cucu Abdul Muttalib, buah hati Siti Aminah, yang mana beliau dimandikan oleh darah, diturunkan hujan anak panah, menegakkan kalimat La ilaha illallah. Siapakah beliau? Ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah hingga zaman terang benderang seperti saat ini, yang banyaknya ilmu pengetahuan dan banyaknya teknologi yang melimpah. Hadirin dan sahabat dai Nurul Ilmi yang ada di rumah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum itu mohon izin berdirinya aneh di sini nih, duduk, ingin menyampaikan sebuah kultum yang ada di bulan suci Ramadan. Apa judulnya? Tujuannya apa sih tujuan dari puasa? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum kita masuk ke pembahasan apa itu tujuannya, kita lihat dulu nih, apa sih itu puasa? Apa puasa punya ungkapan yang telah lama tapi tidak dianggap? Bukannya teman-teman, puasa itu dalam segi bahasa artinya adalah saum, atau artinya itu menahan diri. Tapi ingat wahai teman-teman, kata saum dan siam itu berbeda. Kenapa bisa berbeda?
Tapi shaum itu adalah puasa yang masih secara umum. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Maryam, inni nadhartu lirrahmani sauman, sesungguhnya aku bernazar dan berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pengasih. Jadi kata shaum itu adalah kata yang menahan diri, tapi secara umum. Dia tidak terlalu terlibat apa yang namanya itu ibadah puasa. Beda dengan halnya kata siam. Kata siam itu biasa digunakan dalam konteks ilmu fikih atau istilah fikih. Itu biasanya digunakan kayak ini nih, bulan suci Ramadan. Maka dikatakan dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Jadi kata siam ini dia memiliki arti yang khusus, memiliki aturan arti yang khusus. Seperti hal kita puasa di bulan suci Ramadan ini, itu menggunakan kata siam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, perlu kita ketahui puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Kenapa bisa dijelaskan dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali? Beliau menjelaskan di dalam kitab itu, puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Apa yang pertama? Yang pertama adalah shaumul umum, puasa bagi orang awam. Apa puasa bagi orang awam? Puasa bagi orang awam itu seperti halnya kita menahan lapar, menahan haus, dan menahan syahwat doang. Itu puasa bagi orang awam. Dan yang kedua, puasa shaumul khawas. Yang ketiga, puasa shaumul khawasil khawas, puasa orang umum dan puasa orang paling umum. Jadi Imam Al-Ghazali ini menjelaskan bahwa puasa orang khusus itu adalah puasa yang menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Dan puasa orang yang paling khusus adalah puasa yang menjaga hatinya selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa artinya akhi? Jadi puasa yang sebenarnya bukan hanya menahan lapar, tetapi hati yang bersih. Percuma perut lapar tapi hati kotor, itu puasa tidak sempurna. Apalagi mulut kering tapi lisannya suka menyakiti orang lain, itu puasanya tidak sempurna. Maka puasa yang sejati itu adalah puasa yang mengosongkan diri dari hawa nafsu, mengosongkan diri dari hawa nafsu dan mengisinya dari ketakwaan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat dai yang ada di rumah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita balik nih ke pembahasan apa itu tujuan puasa. Jadi, Ramadan itu tidak hanya bulan yang menahan lapar dan haus saja, tetapi bulan Ramadan itu adalah bulan yang pendidik jiwa, yang dimana Allah sedang membentuk ulang hati dan diri kita. Maka Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah dan di ayat 183-nya, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah memerintahkan kita, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa agar orang sebelum kamu agar kalian bertakwa. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan puasa tidak hanya menahan lapar. Tujuannya adalah takwa. Kenapa takwa? Takwa bisa diartikan kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bulan Ramadan ini bukan tentang takjil, tapi tentang takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba renungkan di dalam hati dan diri kita. Ketika kita lapar, ketika kita menahan lapar dan haus, apakah ada orang yang tahu? Apakah ada salah satu orang yang tahu kita benar-benar menahan diri atau tidak? Tetapi diri kita tidak tetap makan, apalagi kita tidak tetap minum. Kenapa? Karena
kita sadar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melihat kita di dunia. Itu adalah latihan kejujuran di dalam puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga sehat semua kalian semua. Teman-teman, Ramadan melatih kita bagaimana caranya kita menahan emosi. Dan juga Ramadan melatih kita bagaimana caranya kita menjaga lisan agar kita tidak membalas kepada orang lain. Dan Ramadan bagaimana caranya kita bersabar, lebih sabar, dan bagaimana caranya kita berempati kepada orang lain. Rasulullah pernah bersabda dalam riwayat Sahih Al-Bukhari nomor 38 dan Sahih Muslim di nomor 760. Rasulullah pernah bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap puasa, ia dihapus dosa-dosanya yang telah lalu. Hadirin, teman-teman, di bulan Ramadan ini banyaklah amal perbaikan kita. Kita tidak tahu nih apakah kita masih hidup atau tidak, karena umat tidak ada yang tahu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, teman-teman, Ramadan juga mengajarkan kita bagaimana caranya kita bersosial. Kenapa? Contoh, ketika kita menahan lapar, kita mengeluh. Hei, jangan pernah mengeluh. Kenapa? Kalian lihat nih, orang-orang di bulan luar suci Ramadan yang tidur di kolong jembatan, yang tidur di lampu merah, yang kerja di pinggir jalan, mereka menahan lapar bukan karena ibadah, tapi karena apa? Karena ekonomi yang tidak memungkinkan untuk bisa membeli makanan dan mengenyangkan perutnya. Dan teman-teman, ingat dalam satu hal yang kita harus ingat di dalam diri kita. Ramadan bukan bagaimana caranya kita memulai, tapi bagaimana caranya kita mengakhirkan. Jangan sampai kita semangat di awal, tapi di pertengahan kita lemah. Apalagi semangat kita nih gugur di akhir bulan suci Ramadan. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sahabat dai Nurul Ilmi yang ada di rumah. Jadi gini, takutnya gini teman-teman, kita tidak bisa umur panjang. Takutnya bulan suci Ramadan ini adalah bulan suci Ramadan terakhir kita. Takutnya kita tidak bisa bertemu lagi yang namanya bulan penuh rahmat, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutnya kita tidak bisa merasakan yang namanya bulan itu lagi. Maka perbanyaklah amal baik kita teman-teman. Jadikan Ramadan ini sebagai titik kembali kita. Kita berbanyak tadarus Al-Quran, kita berbanyak sedekah, kita berbanyak berbaik hati kepada orang lain, dan jangan lupa doakan orang tua kalian. Saya berpesan di sini kepada teman-teman, jadikan Ramadan ini sebagai Ramadan yang kita jalankan dengan baik. Kita kerjakan amal-amal baik kita dengan maksimal. Kalau bisa tadarus berjus-jus, alhamdulillah, khatam 5 kali, khatam 10 kali, alhamdulillah, itu hal yang luar biasa. Jarang orang yang mampu bisa hal seperti itu. Maka isilah waktu kosong kalian di bulan suci Ramadan ini dengan hal-hal yang baik. Teman-teman dan sahabat dai Nurul Ilmi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cukup sekian sampai sini aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Sebelum saya tutup, ada kata-kata nih untuk bulan suci Ramadan ini. Ramadan vibes, tinggalkan drama, perbanyaklah pahala. Ramadan mengajarkan kita meninggalkan yang haram, termasuk hubungan tanpa kejelasan.
كفاني كلام هذا أشكركم على حسن اهتمامكم واسمحوا لي على إعانة ولا تنسوا ليس فتى يقول كالنبي ولكن فتى يقولها أنا ذا شكرا كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.